Oke, ini yang sebelumnya kita kenalkan dulu ya. Ini namanya apa ini? Hammer reflex. Hammer reflex itu tipenya banyak ya. Ada yang tipe ini yang tipe top ya, paling sering dipakai. Ini yang paling murah ya. Nah, kalau dilihat ininya juga agak atas gitu ya. Nah, tipe top itu sering direkomendasikan terutama untuk di Asia ya. Ini karena dia cukup lengkap ya, ada ininya untuk sensoriknya, kemudian ada namanya apa ini untuk rabanya ya, kemudian tapi sebenarnya tipenya itu ada banyak. Yang paling terkenal di Eropa ini yang namanya apa nih, tipe Babinski, yang kalau teman-teman kok anunya dilepas. Nah, tipe Babinski ini kalau teman-teman tahu nggak, refleks Babinski. Refleks Babinski udah pernah dengar belum? Belum. Iya ini. Ya, refleks Babinski itu terkenal banget untuk melihat apakah dia termasuk golongan refleks fisiologis. Jadi refleks itu dibagi tuh, refleks patologis dan refleks fisiologis. Refleks fisiologis itu pada orang normal ada, refleks patologis itu pada orang normal ada. Yang kalau dia tidak terjadi bilateral, yang terutama hormon Turner, dia berarti ada pada keadaan patologis gitu. Nah, ini namanya Babinski, salah satu refleks patologis. Dia menciptakan palu yang juga nanti dia akan menemukan yang namanya Babinski sign. Ini yang tipe teleskoping ya, yang bisa panjang kayak gini ya. Gunanya apa? Gunanya kalau misalkan untuk anak-anak ya kita pakainya kecil aja, karena kan teman-teman tahu kan ya, untuk melakukan suatu gaya itu kan kalau dia titik kuasanya kecil dibanding kalau titik kuasanya besar, itu kan lebih ya, lebih berat kalau kayak yang gini. panjang, kalau ya. Orangnya gemuk gitu kita pakainya ini. Kalau orang yang kecil, anak-anak gitu kita nggak perlu gaya yang terlalu ini. Dan kalau ngetok palu pun itu ada teorinya. Kalau ngetok itu nggak boleh tuh kayak gini, tuh nggak boleh ya. Atau gini pun nggak boleh. Intinya adalah kayak perkusi itu. Sebenarnya kita melakukan gini, itu juga sebenarnya pakai ini bisa. Nah, ya, ini perpanjangan dari tangan kita. Kalau mau menggerakkan seperti teori perkusi, yang kita gerakkan adalah ini. Ini juga sama, yang kita gerakkan adalah ini ya. Dan itu tidak boleh tuh. Itu ya, banget, itu tidak boleh dilakukan ya. Kita cukup menjatuhkan. Nah, menjatuhkan ya. Kalau latihan ya, ya. Jadi kalau gini pun tidak boleh, harus ada gininya. Nah, dilepaskan. Kalau ininya pun ada tujuannya. Kalau ini dia berarti untuk anak-anak, kita kalau untuk dewasa kita pakainya ya panjang. Ini juga sama nih. Dari suaranya aja kan udah ini ya, udah berbeda. Ini bisa ditekuni. Ini bisa kayak gini juga. Ini juga punya untuk pemeriksaan sensoriknya. Ini ya. Ini juga ada tujuannya yang lansip itu. Ya. Karena nanti teman-teman akan familiar dengan yang ini, kita pakai yang ini ya untuk beberapa kasus. Cuman nanti untuk yang di sini kita coba pakai yang ini. Nah, pertama kan pemeriksaan motorik ya. Pemeriksaan motorik itu ya kita ngecek kekuatan. Gejala utama di neuro itu sebenarnya cuma ada 4 MMSA: motorik, mental, sensorik atau enggak otonom. Semua akan, kalau nanti di skillet ya ditanyakan ya 4 itu. Mental kesadarannya gimana, ada kelemahan motorik enggak, ada gangguan sensorik enggak, ada gangguan otonom atau enggak. Nah, untuk pemeriksaan itu kalau motorik
normalnya dicek per segmen. Normalnya lagi dicek per otot. Jadi kita ngeceknya otot ini sendiri, otot ini sendiri, otot ini sendiri ya. Otot ini sendiri, ini pun juga sendiri harus kita cek per otot. Cuman untuk pemeriksaan dokter umum sebenarnya kita cukup per segmen saja. Tangan bagaimana ya, kemudian sini gimana, sini gimana, sini gimana ya Pak. Semisal Pak ini Pak coba digenggam kuat ya. Inti dari pemeriksaan neurologis itu adalah kita mencari abnormal dan asimetri ya. Ya oke. Terus nanti ini Pak ditekuk Pak, tekuk kuat-kuatnya ya. Ya oke. Terus Pak ini dilawan nih Pak ya. Oke. Terus harus kita bandingkan karena kita mencari abnormalitas dan abnormalitas itu harus asimetri tuh. Iya. Dan abnormalitas asimetri itu harus saling mengkonfirmasi. Artinya apa? Kalau refleks fisiologisnya menurun itu kita juga harus ngecek mestinya mungkin ada atrofi atau sebagian besar ada atrofi, sebagian besar juga oh ini berarti ada ditemukan gejala yang lain. Jadi tanda-tandanya itu saling mengkonfirmasi. Nggak bisa tuh hanya menampilkan oh dia lemah tapi refleksnya nggak cocok sama kekuatan motoriknya, itu nggak bisa ya. Harus adanya asimetri atau abnormalitas dan yang satu lagi dia tanda-tanda itu saling mengkonfirmasi sehingga data kita itu tepat. Teman-teman tahu nggak nih ada yang namanya tanda UMN, tanda LMN LM. Iya. Kapan kita sebut dengan tanda UMN? Googling nggak apa-apa, sekarang kan gampang loh. Sambil balas WA-nya. Oke, terus tandanya apa kalau UMN? Pada tipe kelemahan paralisis tipe spastik atau Pauschner's phenomena. Ya, terus refleks fisiologisnya itu meningkat atau lebih dari 2. Terus Refleks patologisnya positif. nah, terus Atrofi otot disuse atrofi ya. Oke. Nah, kalau panjenengan lihat itu kan ada ya refleks fisiologisnya meningkat. Kemudian patologisnya positif. Terus enggak mungkin tuh hanya refleks fisiologisnya meningkat, pasti dikonfirmasi dengan oh ini refleks patologisnya meningkat. Itu yang saya maksud dengan terkonfirmasi dengan tandanya yang ada beberapa itu yang ada spastisitas, kemudian ada apa lagi? Paralisis. Oke, dua-duanya bisa paralisis baik elemen maupun UMN. Tapi kan yang satu flasid yang menandakan LMN, kemudian yang satu spastik yang menandakan UMN. Nah, ketika UMN kan tidak hanya spastik tuh, ada refleksnya juga positif. Terus ada hipertrofi atau Atrofi. Bisa hipertrofi. Intinya hipertrofi itu sebenarnya hipertrofi, tapi bisa atrofi, tapi namanya disuse atrofi kalau sudah berlangsung lama gitu. Terus ada refleks patologisnya beda tuh sama yang LMN. Kalau LMN dia paralisis bersifat flasid itu lemes gitu ya, tidak spastik. Kalau teman-teman lihat prototipe UMN itu kan melihat di stroke itu ya, yang dia kayak gini, yang dia spastik kaku. Beda sama polio yang dia lain, yang lemah gitu kan, yang flasid. Maksud saya adalah terkonfirmasi itu spastik, refleksnya meningkat, kemudian hipertonus, klonusnya positif. Ya, hipertonus, klonusnya ada atau refleks patologisnya ada. Terus refleks patologisnya udah ya? Ya, oke. Intinya saling mengkonfirmasi. Nah, kita lanjut balik lagi ke motorik tadi ya. Ini dia. Fungsi motorik itu ada kekuatannya bagaimana, tonusnya bagaimana, terus apalagi refleks patologisnya gimana, refleks fisiologisnya gimana. Ada 4 komponen. Dicek per segmen. Tadi saya sudah ngecek segmen yang ini tuh. Nih, terus yang di sini
juga ya, ini ya. Ingat diceknya dua-duanya sini, terus habis ini dicek yang bagian sisi kiri juga. Terus ini Pak, coba Pak, sikut Pak, sikut ya. Oke, ini Pak. Ya kalau untuk mempermudah tidak usah dijelaskan Pak, coba Pak ini nanti ditekuk kayak gini, ini dilawan kayak gini biar langsung dan menghemat waktu. Terus kemudian duduk Pak, ini Pak baru dinaikkan tangan saya dilawan. Oke, ya. Terus di kaki juga seperti itu Pak, ini ya Pak ya, coba digas. Kalian kalau di kaki enaknya bisa berbarengan sambil membandingkan antara kekuatan kanan dan kiri, beda enggak? Ini Pak dipancal, oke. Niki Pak dilawan, oke. Nah, ini ya. Kita cek yang di sini ya. Pak, coba Pak diluruskan. Oke. Yang di sini juga. Iya. Pak. Terus nah ini Pak coba diangkat untuk melihat yang di sini. Pak, ini diangkat. Oke. Kemudian di samping itu kita juga lihat kekuatan dia ke samping bagaimana. Pak, ini Pak coba ini ke samping terus. Nah ini Pak, oke. Terus kalau bisa tidak hanya bagian depan ini saja tapi bagian belakang juga Pak, coba tangkuran. Pak, ini Pak coba ditekuk Pak, terus sekuat-kuatnya. Oke. Ini oke. Pak, ini kalau bisa diangkat Pak seperti ini. Oke. Terus. Oke. Yang ini. Oke. Ya, intinya adalah semuanya sebenarnya dicek, nggak hanya ekstremitas saja, tapi juga sebenarnya di daerah sini juga harusnya kita cek. Tapi untuk dokter umum skill awal ekstremitas saja cukup lah. Udah. Sekarang tentang lagi. Nah, sekarang pertanyaan untuk teman-teman. Terus penilaiannya bagaimana? Sama tidaknya. Sama atau tidaknya, deh. Dilihat apakah ada kelemahannya sampai emang nggak bisa banget gitu. Terus, oh ini lemahnya seberapa? Dia tidak bisa. Kalau yang berlebihan itu gimana sih? Coba dibuka di bukunya masing-masing. Penilaian kekuatan itu benar itu tadi, kanan kiri beda enggak. Terus lemah itu harus ada ukurannya. Lemahnya saya sama lemahnya masnya ini beda. Lemahnya saya sama lemahnya Mbak itu juga beda. Ini distribusi kelemahan. Skala medical research itu. Apa itu? Nol berapa? 0 itu tidak timbul kontraksi otot, 1 sedikit kontraksi, 2 tidak melawan gravitasi, tidak dapat melawan gravitasi, 3 melawan gravitasi tanpa penahanan, 4 dapat melawan gravitasi dengan penahanan sedang, 5 dapat melawan gravitasi secara penuh. Oke, normal berarti 5. 4 itu ada variasinya. 4 itu kan disebutkan apa? Dapat melawan gravitasi dengan penahanan sedang. Nah, penahanan sedang itu seperti apa? Penahanan sedang itu 4 itu ada variasinya, 4 min dan 4 plus. Disebut dengan 4 min ya. Itu kalau dia bisa menahan ketika kita jatuhkan kayak gini saja. Dia misalnya ya, ketika kita bebani dengan beban yang seperti ini, kita tanpa melakukan tekanan, dia tidak bisa ngangkat, maka dia 4 min. Ya, kalau dia ini kita satu tangan gini, ya, dia satu tangan ini tidak bisa. Ketika satu beban tangan kita jatuhkan ini bisa, tapi ketika kita pakai satu jari gini, dia tidak bisa. Maka 4 dulu. 4 plus itu pakai kayak gini. Ya. Ada yang bilang gini doang. Maaf. Nah, gini. Terus kalau 5 ya berarti dengan kekuatan penuh. Ya. Terus sekarang menginjak ke
Pemeriksaan setelah motorik, periksa sensorik dulu. Sensorik itu ada berapa macam yang bisa kita cek? Sensorik itu dibagi menjadi dua, eksteroseptik sama proprioseptik. Ya, eksteroseptik itu apa? Dibagi dua lagi. Dia raba tekan dan halus. ini udah dapat gue belum paru dah. Baru paru. Ya. Eksteroseptik itu dibagi dua, raba tekan dan aku tadi lupa. Nah, raba tekan nyeri suhu. Ya. Kalau raba tekan itu dipersarafi oleh spinothalamikus anterior, nyeri suhu itu dipersarafi oleh spinothalamikus yang lateralis. Maka ceknya ada dua ya. Kalau raba tekan kita bisa tuh cuman kayak gini, atau kalau mau pakai alat ini yang disebut raba itu ini, nah ini ya. Ini agak ini ya. Ini kalau lihat dari ininya itu ya kayak tekan tapi juga ada sensasi nyerinya. Tapi kalau yang pakai yang bagus itu kayak buat ini, buat ice shadow gitu yang bener-bener bagus itu, yang bener-bener raba dia halus gitu ya. Intinya adalah pemeriksaan sensorik itu harus dicontohkan dulu dengan mata terbuka, dilakukan dengan mata tertutup. Contohnya ya, ini kita pakai yang raba tekan. Raba tekan boleh misalkan kita pakai tangan itu bisa, tapi kita pakai yang ini aja. Pak, pertama dicontohkan Pak, ini nanti akan kita cek raba, sensasi raba di tangan Bapak lihat ya, kemudian ini Pak kayak gini berarti sensasi raba ya Pak ya. Kalau ini berarti saya tekan. Bisa saja pakai dua, misalkan raba, dan kalau kayak gini nggak saya apa-apakan berarti tidak diraba gitu ya. Dicontohkan ya, ini diraba enggak Pak? Di mana Pak? Bagian situ. Oke. Kalau ini enggak. Oke. Jadi kita harus mencontohkan dulu. Kemudian Pak, kita mulai ya. Coba sekarang mata tertutup. Pertama dicontohkan dengan mata terbuka, ditunjukkan. Yang kedua dilakukan dengan mata tertutup. Pak, coba ya dirasakan. Ini rasanya apa Pak? Ada di mana? Di sini yang raba yang di sini. Jadi kita harus tanya yang dirasakan apa, di mana, gitu ya. Nah, pemeriksaan sensorik itu perlu syarat sebenarnya. Syaratnya itu pasien harus benar-benar mudeng. Kita nggak bisa tuh ngecek pada pasien gila, harus sadar penuh gitu ya. Kita nggak bisa ngecek pada pasien-pasien yang tidak bisa berkoordinasi, jadi komunikasinya baik, kemudian sadar penuh gitu ya. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak itu nanti ada skalanya ya, skalanya. Jadi anak-anak itu kalau dia nanti ada yang namanya Wong Becker scale gitu ya, itu untuk pemeriksaan nyeri. Untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun memang tidak biasa kita cek sensorik, tapi dia nyeri atau enggak, karena nyeri itu kan suatu kelainan sensorik. Nanti ada scale-nya namanya Wong Becker gitu. Kalau untuk anak-anak yang sudah mudeng bisa kita cek. Nah, terus sayangnya ini adalah ini, kalau mau pakai yang ini itu berarti ini agak sulit tuh ya, karena dia ada nyerinya, sekaligus merangsang nyeri. Kalau masnya tadi lihat kan sakit ya, anunya yang dirasakan. Oke, terus sekarang kalau yang nyeri suhu kita bisa pakai ini ya, bisa pakai ini kita anggap dingin ya, kalau ini berarti hangat gitu bisa. Pak, coba ya, ini nanti dirasakan ya Pak ya, kalau gini hangat, gini dingin gitu ya. Kita mulai, Bapak tutup mata. Dingin atau hangat Pak? Dingin.
Oke, dingin atau hangat? Nah, walaupun normalnya itu harusnya pakai tabung tuh, tabung yang satu suhu 5, yang satu suhu 40 gitu ya. Atau mau pakai nyeri? Ini ya, ini Pak, ini nanti tajam, ini tumpul ya. Jadi nanti tolong dilihat ini dirasakan. Kalau ini tumpul, ini tajam. Coba Pak, tutup mata. Tajam apa tumpul Pak? Tumpul. Tajam apa tumpul? Tumpul. Tajam apa tumpul? Kaget. Tajam. Terus sensori udah, kemudian ke Sensor Ini?